Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu saya sendiri Emma Suryani dan teman saya Fitri Amalia, dengan materi arus listrik searah atau DC. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya. Arus listrik searah. Apa sih yang dimaksud dengan arus listrik searah itu? Arus listrik searah atau direct current adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Pada rangkaian DC, hanya melibatkan arus dan tegangan searah, yaitu arus dan tegangan yang tidak berubah terhadap waktu. Elemen pada rangkaian DC ini meliputi seperti baterai, hambatan, dan kawat pengantar. Selanjutnya, kita lihat gambar pada PPT. Yang gambar A menunjukkan pemasangan komponen dan arus arah. Sedangkan yang B ada penambahan komponen, yaitu komponen saklar dan hambatan dalam. Sebuah saklar fungsinya untuk memutuskan rangkaian. Sebuah resistor dengan simbol R kecil untuk menunjukkan fakta bahwa tegangan baterai cenderung untuk menurun saat arus yang ditarik dari baterai tersebut dinaikkan. Saklar ini mempunyai dua kondisi. Pernah tidak kalian memperhatikan saat kalian menghidup dan mematikan lampu? Saat menghidupkan saklar, menekan tombol on, maka kondisi ini disebut sebagai hubung singkat. Sedangkan saat kita menekan tombol off atau mematikan saklar, itu kondisi di mana arus tidak mengalir atau biasa disebut sebagai rangkaian terbuka. Nah, jadi teman-teman, untuk memahami rangkaian pada gambar tersebut, kita harus memahami hukum dasar rangkaian yang disebut hukum Kirchhoff. Adapun bunyi hukum Kirchhoff yaitu pada setiap titik cabang, jumlah semua arus yang memasuki cabang harus sama dengan semua arus yang meninggalkan cabang tersebut. Artinya, dari hukum itu bahwa apa yang masuk harus keluar. Hukum kedua Kirchhoff atau hukum Loeb didasarkan pada konservasi energi. Hukum ini menyatakan jumlah perubahan potensial mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian harus bernilai 0. Selanjutnya yang kedua, resistor-resistor dalam sambungan seri. Pada gambar, arus harus sama di semua resistor. Selisih potensial yang melalui setiap resistor tidak perlu sama, kecuali untuk kasus khusus di mana ketiga resistor itu semuanya sama. Untuk menggeneralisasi persamaan ini untuk sebarang banyaknya resistor, yaitu REK sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya, tergantung berapa banyak jumlah resistornya. Hambatan ekuivalen dari sebarang banyaknya resistor seri sama dengan jumlah hambatan-hambatan individunya. Hambatan ekuivalen itu lebih besar daripada setiap hambatan individunya. Selanjutnya yang ketiga, resistor-resistor dalam sambungan paralel. Dalam gambar, arus yang melalui setiap resistor tak perlu sama. Umumnya, arus yang melalui setiap resistor itu berbeda karena muatan tidak terakumulasi atau terkuras. Nah, untuk mempermudah menggeneralisasi persamaan ini untuk sebarang banyaknya resistor paralel, yaitu 1/REK sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 dan seterusnya.
Nah, untuk sebarang banyaknya resistor paralel, kebalikan hambatan ekuivalen sama dengan jumlah kebalikan-kebalikan dari hambatan-hambatan individunya. Hambatan ekuivalen itu selalu lebih kecil daripada hambatan individu. Resistor-resistor paralel ditambahkan secara terbalik karena arus dalam setiap resistor sebanding dengan tegangan bersama yang melewati resistor-resistor itu dan berbanding terbalik dengan setiap hambatan. Kapasitor-kapasitor paralel ditambahkan secara langsung karena pada setiap kapasitor sebanding dengan tegangan bersama yang melewati kapasitor-kapasitor itu dan berbanding langsung dengan kapasitansi setiap kapasitor. Ini memperlihatkan bahwa arus yang diangkut oleh dua resistor paralel berbanding terbalik dengan hambatannya. Lebih banyak arus yang melalui lintasan yang hambatannya paling kecil. Selanjutnya, yang keempat, resistor dalam rangkaian seri dan paralel. Resistor dalam rangkaian seri dan paralel ini merupakan konsep dasar yang memungkinkan kita secara cepat dapat menyederhanakan rangkaian yang relatif kompleks. Seperti terlihat pada gambar, pada rangkaian seri, semua resistor teraliri arus yang sama. Nampak bahwa untuk rangkaian seri, ketiga resistor tersebut dapat digantikan dengan sebuah resistor tunggal sebesar R. Jadi, 1/R2 sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 atau G sama dengan G1 tambah G2 tambah G3, di mana G biasa disebut sebagai konduktansi. Jadi G sama dengan 1/R dinyatakan dalam satuan Siemens. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitri Amalia. Yang kelima, sumber arus listrik searah. Semua sumber listrik yang dapat menimbulkan arus listrik tetap terhadap waktu dan arah tertentu disebut sumber-sumber arus listrik searah. Sumber listrik arus searah dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, elemen elektrokimia. Elemen elektrokimia adalah sumber listrik arus searah dari proses kimiawi. Dalam elemen ini terjadi perubahan kimia menjadi energi listrik. Elemen elektrokimia dapat dibedakan berdasarkan lama pemakaiannya, yaitu elemen primer dan elemen sekunder. Yang pertama, elemen primer. Elemen primer adalah sumber listrik arus searah yang memerlukan penggantian bahan setelah dipakai. Contoh elemen primer adalah elemen volta. Elemen volta adalah sejenis baterai kuno yang diciptakan oleh Alexandre Volta. Elemen volta masih diterapkan sampai saat ini meskipun bentuknya sudah dimodifikasi. Yang kedua yaitu elemen sekunder. Elemen sekunder adalah sumber arus listrik yang tidak memerlukan penggantian bahan pereaksi setelah sumber arus habis digunakan. Sumber ini dapat digunakan kembali setelah diberikan kembali energi diisi atau disetrum. Contoh dari elemen sekunder yaitu akumulator. Yang kedua yaitu generator arus searah. Generator arus searah adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau mekanis menjadi energi listrik dengan arus searah. Generator DC dibedakan menjadi beberapa jenis berdasar. Elemen primer adalah sumber listrik arus searah yang memerlukan penggantian bahan setelah dipakai. Contoh elemen primer adalah elemen volta. Elemen volta adalah sejenis baterai kuno yang diciptakan oleh Alexandre Volta. Elemen volta masih diterapkan sampai saat ini meskipun bentuknya sudah dimodifikasi. Yang kedua yaitu elemen sekunder. Elemen sekunder adalah sumber arus listrik yang tidak memerlukan penggantian bahan pereaksi setelah sumber arus habis digunakan. Sumber ini dapat digunakan kembali setelah diberikan kembali energi diisi atau disetrum.
Contoh dari elemen sekunder yaitu akumulator. Yang kedua yaitu generator arus searah. Generator arus searah adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak atau mekanis menjadi energi listrik dengan arus searah. Generator DC dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari rangkaian belitan magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar atau angker. Jenis generator DC yaitu yang pertama generator penguat terpisah, yang kedua generator shunt, dan yang ketiga generator kompon. Yang ketiga yaitu termoelemen. Termoelemen adalah sumber arus listrik searah dari proses yang terjadi karena adanya perbedaan suhu. Termoelemen mengubah energi panas menjadi energi listrik. Peristiwa ini dikemukakan oleh Thomas John Bache pada tahun 1826. Arus yang ditimbulkan dari kejadian ini disebut termoelemen. Semakin besar perbedaan suhu antara A dan B, semakin besar arus yang mengalir. Tetapi karena arus yang dihasilkan relatif kecil, termoelemen belum dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu sel surya atau solar cell. Sel surya atau sel fotovoltaik adalah sebuah alat semikonduktor yang terdiri dari sebuah wilayah besar dioda-pen junction, di mana dalam hadirnya cahaya matahari mampu menciptakan energi listrik yang berguna. Pengubahan ini disebut efek fotovoltaik. Sel surya memiliki banyak aplikasi. Mereka terutama cocok untuk digunakan bila tenaga listrik dari grid tidak tersedia, seperti di wilayah terpencil, satelit pengorbit bumi, kalkulator genggam, pompa air, dan lain-lain. Yang keenam, pembagi tegangan atau potential divider. Biasanya, rangkaian ini digunakan untuk memperoleh tegangan yang diinginkan dari suatu sumber tegangan yang besar. Rangkaian pembagi tegangan ini sangat penting sebagai dasar untuk memahami rangkaian DC atau rangkaian elektronika yang melibatkan berbagai komponen yang lebih rumit. Dengan persamaannya yaitu V0 sama dengan VI dikali R2 per R1 ditambah R2. Yang ketujuh, pembagi tegangan terbebani, di mana pada suatu pembagi tegangan dengan beban terpasang pada terminal keluarannya, mengambil arus I.O. dan penurunan tegangan sebesar VO. Jika arus yang mengalir R1 sebesar I, maka arus yang mengalir lewat R2 adalah sebesar I dikurang I.O. Suatu contoh, misalkan beban yang terpasang adalah berupa hambatan sebesar RL, maka tegangan keluaran mengikuti persamaan pembagi tegangan yaitu sebesar VO sama dengan VOC dikali RL per RL ditambah RP. Yang kedelapan yaitu pembagi arus atau current divider, yaitu rangkaian pembagi arus yang tidaklah sepenting rangkaian pembagi tegangan, namun perlu dipahami utamanya saat kita menghubungkan alat ukur arus secara paralel. Yang kesembilan yaitu teorema Thevenin. Hasil yang diperoleh dari penyederhanaan rangkaian merupakan salah satu kasus dari teorema Thevenin. Teorema Thevenin dapat dikatakan sebagai jika suatu kumpulan rangkaian sumber tegangan dan resistor dihubungkan dengan dua terminal keluaran, maka rangkaian tersebut dapat digantikan dengan sebuah rangkaian seri dari sebuah sumber tegangan rangkaian terbuka VO per C dan sumber resistor RP. Ke-10 yaitu teorema Norton. Teorema ini merupakan suatu pendekatan analisa rangkaian yang secara singkat dapat dikatakan sebagai jika suatu kumpulan rangkaian sumber tegangan dan resistor dihubungkan dengan dua terminal keluaran, maka rangkaian tersebut dapat digantikan dengan sebuah rangkaian paralel dari sebuah sumber arus rangkaian hubungan singkat IN dan sebuah konduktansi GN. Yang ke-11 yaitu rangkaian dengan satu sumber tegangan atau arus. Ada dua hukum yang berlaku bagi rangkaian yang memiliki arus tetap steady state, di mana hukum ini lebih dikenal dengan nama hukum Kirchhoff, yaitu yang pertama, pada setiap rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari beda potensialnya harus sama dengan 0.
Yang kedua, pada setiap titik percabangan, jumlah arus yang masuk melalui titik tersebut sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Ke-12 yaitu rangkaian dengan lebih dari satu sumber. Misalnya, suatu rangkaian yang terdiri dari 2 buah baterai dengan hambatan dalam R1 dan R2 beserta 3 buah resistor luar dapat menentukan arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut sebagai fungsi dari GGL atau gaya gerak listrik dan hambatan yang kita anggap nilainya telah diketahui. Kita dapat memperkirakan arah arusnya kecuali kita telah mengetahui baterai mana yang memiliki GGL terbesar. Namun sebenarnya kita perlu mengetahui arah arus dalam rangkaian untuk menganalisisnya. Baik, itulah hasil bahan ajar materi dari kelompok 6. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.